Ramadan persiapkan mujahid tangguh. Salah satu di antara 4 peristiwa besar yang menjadi persiapan dan pembangunan umat Islam adalah puasa Ramadan. Kaitannya dengan tema ini, setidaknya Ramadan mampu melakukan 3 peran vital untuk menyiapkan generasi tangguh yang siap memimpin dunia. Ketiga peran tersebut adalah: pertama, tangki penyaringan terhadap barisan mukmin dari berbagai macam kotoran. Salah satu hikmah dari bulan Ramadan adalah ia akan melakukan penyaringan barisan kaum muslimin dari berbagai macam kotoran. Karena banyak orang yang mengatasnamakan Islam dan status di KTP-nya pun tercatat Muslim, akan tetapi dia tidak mengusung cita-cita dan tujuan Islam itu sendiri. Bahkan jiwanya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan ajaran Islam. Lalu bagaimana kita dapat membedakan orang yang benar-benar Islam dengan orang yang beriman hanya lewat mulutnya saja, sementara hatinya penuh keguncangan dan keraguan? Masalah-masalah yang dihadapi dalam situasi damai dan aman terkadang sulit untuk membedakan kebenaran iman seseorang. Tapi berbeda ketika sedang menghadapi kesulitan. Saat berjihad misalnya, berjuang, berperang, dan bertemu musuh, maka saat itu akan terlihat kualitas keimanan masing-masing. Dan realitas membuktikan bahwa tidak akan ada yang kokoh di bumi jihad kecuali orang yang benar imannya. Oleh sebab itu, untuk mencari mujahid yang tangguh butuh proses penyaringan yang ketat dan sulit. Sehingga sebelum memasuki masa pertempuran yang menentukan, Perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan perintah puasa untuk melakukan proses tersebut. Selain itu dalam rangka menyaring kaum muslimin yang layak dan siap bertahan dan berjihad, menyaring siapa yang siap mengarungi Perang Badar Kubra, atau siapakah yang layak dan siap memasuki kondisi yang semisal dengan Perang Badar Kubra. Ramadan datang dengan sejumlah paket amal ujian yang bertolak belakang dengan karakter dasar manusia. Ramadan mewajibkan hamba berpuasa sebulan penuh dengan segala syarat dan ketentuan yang mengitarinya, sementara menurut tabiatnya, manusia akan lari dari berbagai macam beban dan kewajiban. Ramadan memaksa hamba untuk keluar dari kebiasaan, sementara syahwat keinginan untuk makan, minum, dan jima, berhubungan badan, merupakan keinginan-keinginan yang tertanam dalam diri tiap insan. Dan yang lebih sulit dari itu semua adalah seorang hamba harus benar-benar berpuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi masalahnya bukan sekedar masalah makan, minum, dan syahwat saja. Namun juga harus meninggalkan keinginan diri demi melaksanakan keinginan Allah Ta'ala, sehingga proses penyeleksian pun benar-benar menjadi sulit dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Dari sinilah Allah akan melihat siapa yang layak mengemban amanah dalam membangun umat. Kedua, tamyiz pengistimewaan, barisan mukmin dari barisan-barisan lainnya. Ramadan adalah salah satu bentuk pengistimewaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kaum muslimin. Dengan Ramadan kaum muslimin merasakan jati dirinya yang islami. Disebutkan bahwa kaum muslimin pada tahun pertama berada di Madinah Al-Munawwarah berpuasa Asyura bersama-sama dengan orang Yahudi. Ketika itu puasa Asyura wajib bagi kaum muslimin. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lantas Nabi bertanya, puasa apa ini? Mereka menjawab, hari yang baik. Hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuhnya, lalu Musa berpuasa pada hari itu. Lantas Rasulullah bersabda, aku lebih berhak untuk meneladani Musa daripada kalian. Lalu beliau berpuasa Asyura, dan menyuruh umatnya berpuasa. Dan ketika puasa Ramadan diwajibkan,
Nabi bersabda, barang siapa yang ingin berpuasa boleh berpuasa pada hari Asyura, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa boleh meninggalkannya. Artinya, puasa hari Asyura menjadi sunnah. Sekarang, umat Islam akan diistimewakan dari umat lainnya. Umat Islam akan berpuasa pada bulan yang dikhususkan. Yang pasti, umat Islam akan merasakan lebih mulia dengan adanya pengistimewaan ini. Juga, pada bulan yang sama, ketika puasa Ramadan diwajibkan, bulan Sya'ban tahun 2 Hijriyah, kiblat berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini merupakan pengistimewaan baru lagi. Sebab, Ka'bah merupakan kiblat yang menyatukan seluruh kaum muslimin, dan tidak menjadi kiblat bagi siapapun yang bukan muslim. Merasakan pengistimewaan dan merasakan jati diri Islami seperti ini adalah faktor penentu bagi kemenangan dan kesuksesan. Sebab, umat yang merasa bahwa mereka sebagai pengikut baca pengekor, yang lainnya adalah umat yang tidak akan memimpin dan tidak bisa mengendalikan. Umat yang gampang meniru-niru umat lainnya, mengikuti ajaran mereka, melangkah dengan metode mereka, berbuat dengan prinsip dan ideologi mereka, adalah umat yang hancur dan tidak akan bisa bangkit kembali. Sedangkan umat Islam yang sebenarnya adalah umat yang penuh keistimewaan, memiliki jati diri yang khas, bentuk yang dikenal jelas, karakteristik yang original asli, serta memiliki ciri-ciri yang telah ditentukan. Begitulah, sesungguhnya Ramadan menjadikan kaum muslimin merasakan keistimewaan dari umat lainnya. Sehingga, hal ini dapat meninggikan cita-cita dan harapan, menguatkan niat dan tekad, serta mengikatkan hati kita. Ketiga, tarbiyah pendidikan, bagi barisan mukmin terhadap perkara-perkara yang mesti dilakukan agar umat ini layak untuk memimpin seluruh dunia. Barisan muslim yang pantas berperang di Badar, atau peperangan lain seperti Badar, membutuhkan suatu pendidikan yang sangat khusus. Dan Ramadanlah di antara institusi yang dapat melaksanakan tugas ini. Masing-masing kita tidak akan mampu berjihad, berkorban, dan bertahan. Yang mampu melakukan hal tersebut hanyalah orang yang dididik dengan metode tertentu dan di atas pondasi yang kuat. Ramadan mendidik kita untuk selalu tunduk dan taat kepada perintah Allah, meskipun tidak sedikit dari perintah tersebut yang tidak masuk dalam nalar akal kita. Ramadan mendidik kita agar mampu menundukkan syahwatnya. Ramadan juga akan mendidik orang-orang mukmin agar mengendalikan sifat terburu nafsu serta memiliki kesanggupan untuk menahan amarah. Ramadan juga mendidik kaum muslimin merasakan penderitaan dan kesulitan-kesulitan orang lain. Ramadan mendidik kita untuk berinfak di jalan Allah. Ramadan tiba untuk mendidik kaum muslimin agar memiliki perasaan hebat, yaitu rasa persatuan, persaudaraan, dan kasih sayang. Ya, Ramadan memang datang untuk mendidik kaum muslimin tentang segalanya, mendidik seluruh persoalan hidup manusia. Sehingga melalui proses pendidikan tersebut kaum muslimin diharapkan mampu mengatur roda kepemimpinan seluruh dunia sesuai dengan petunjuk syariat Islam yang lurus. Demikianlah 3 peran penting Ramadan dalam membangun generasi umat yang tangguh, generasi yang mampu mengemban amanah besar, mampu menyangga istana Islam yang megah. Melalui proses pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela dan penanaman karakter yang penuh percaya diri, dilanjutkan dengan masa tarbiyah yang panjang, para mujahidin siap menjadi mujahid yang tangguh dalam segala pertempuran. Diinisiasi dari buku Madrasah Ramadan, karya Dr. Raghib Assirjani dan Dr. Muhammad Al-Muqaddam.